Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Sofiana. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berasal dari Rombel K, angkatan 2023. Oke, jadi di sini kita akan membahas terkait implementasi salah satu teori belajar di dalam pembelajaran sekolah dasar. Nah, teman-teman, kebetulan di sini saya mengambil teori belajar yang dimana teori belajarnya disebut dengan teori behavioristik seperti itu. Nah, jadi apa saja sih implementasi teori behavioristik di dalam pembelajaran sekolah dasar? Tonton video selanjutnya. Nah, kembali lagi bersama saya. Mari kita bahas terkait implementasi teori behavioristik di dalam pembelajaran di sekolah dasar. Oke, jadi di dalam teori behavioristik itu terdapat beberapa prinsip dasar. Nah, yang pertama yang saya ambil itu ada 3 prinsip. Yang pertama ada stimulus atau yang disebut dengan respon. Kemudian ada belajar penguatan. Itu tuh dimana penguatan itu terdapat dua hal. Yang pertama ada penguatan negatif dan penguatan positif. Terus yang ketiga ada latihan berulang. Nah, oke. Kita bahas selanjutnya untuk implementasi sendiri di dalam teori behavioristik di sekolah dasar. Yang pertama itu ada latihan dan pengulangan atau drill and practice. Jadi guru ini memberikan ilmu pembelajaran kepada peserta didik seperti perkalian, pembagian, dan kosakata baru. Nah, setelah guru memberikan materi tersebut kepada siswa, maka guru memberikan latihan soal dari perkalian, pembagian, dan kosakata baru tersebut untuk melatih kebiasaan dan melatih daya ingat peserta didik tersebut. Nah, jadi di sini latihan dan pengulangan ini dapat membentuk respons yang benar melalui latihan yang berulang. Selanjutnya di dalam behavioris tadi ada penguatan. Yang pertama kita bahas dulu penguatan positif. Jadi di sini implementasinya guru itu memberikan rewards kepada peserta didik yang sudah mengerjakan tugas atau yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Seperti guru itu memberikan ada cerdas cermat atau seperti teka-teki. Nah, kemudian peserta didik dapat menjawab dengan benar. Maka disitulah terdapat penguatan positif yang dimana guru itu memberi hadiah kecil atau hadiah berupa barang, hadiah sebuah apresiasi untuk peserta didik tersebut. Nah, jadi selanjutnya ada penguatan negatif. Jadi di dalam penguatan negatif ini, siswa yang telah menyelesaikan tugas di sekolah, maka siswa tersebut tidak mendapatkan tugas tambahan atau pekerjaan rumah. Nah, di sini guru itu supaya peserta didik tersebut itu tuh dapat mengurangi tugasnya gitu loh. Nah, yang dimana hal ini salah satunya dapat menunjukkan peningkatan dalam kedisiplinan, yang dimana tujuannya untuk menghilangkan hal yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku positif tadi atau penguatan positif yang kita bahas tadi. Selanjutnya yang keempat, itu ada hukuman atau punishment. Jadi, jika peserta didik tidak dapat mengerjakan tugas atau peserta didik tersebut tidak mengerjakan pekerjaan rumah, maka kita sebagai guru itu harus memberikan punishment yang dimana untuk mendisiplinkan diri siswa tersebut, seperti menegur siswa atau memberikan tugas tambahan gitu. Nah, jika di dalam sekolah, di dalam kelas ini terdapat hukuman atau punishment, maka di sini hal yang tidak menyenangkan dari penguatan positif itu akan terjadi seperti itu. Makanya itu punishment di dalam sebuah pembelajaran sekolah dasar itu sangatlah penting. Baik itu menegur, baik itu memberi tugas tambahan, seperti itu. Nah, jadi hukuman dan punishment itu sewajarnya saja, di mana punishment ini punishment yang mendidik dan tidak merendahkan daya pikir
peserta didik tersebut, jadi sesuai kemampuan dan sesuai pembelajaran. Selanjutnya, kelima itu ada penggunaan alat bantu visual dan audio. Penggunaan alat bantu visualnya itu seperti contoh kartu angka, flashcard, dan untuk audionya ada rekaman lagu dari alfabet. Jadi anak itu bisa menambah daya pikir yang cepat dan bisa menambah sesuatu yang baru seperti itu. Nah, di dalam penggunaan bantu visual dan audio ini itu seperti guru itu dapat mengimplementasi seperti menampilkan video pembelajaran untuk merangsang respon peserta didik. Nah, jadi bagus ya teman-teman untuk penggunaan alat bantu visual dan audio ini, karena jika anak peserta didik tersebut bosan dengan teori yang kita jelaskan hanya menggunakan papan tulis atau hal yang lain, kita bisa menggunakan alat bantu visual dan audio di mana anak tersebut bisa merangsang daya kognitif peserta didik tersebut, yaitu respon peserta didik. Nah, oke. Nah, jadi kelebihan implementasi behavioristik di dalam pembelajaran sekolah dasar itu tuh untuk pembentukan kebiasaan dasar seperti membaca, berhitung, dan disiplin. Kemudian untuk untuk peserta didik sangat efektif karena ini anak-anak yang membutuhkan struktur dan penguatan langsung. Jadi teori behavioristik dapat diterapkan di pembelajaran di sekolah dasar. Nah, tidak hanya kelebihan saja, pasti memiliki kekurangan dalam teori behavioristik. Yang pertama itu kekurangannya ada kurang menekankan pemahaman mendalam dari kreativitas peserta didik tersebut. Nah, kemudian resikonya itu terlalu fokus pada hasil akhir, bukan proses belajar. Karena di dalam teori behavioristik ini terdapat yang tadi itu 3 prinsip dasar. Yang pertama ada respon dan stimulus dan respon, kemudian ada penguatan negatif dan positif, yang ketiga ada latihan berulang-ulang gitu. Seperti itu. Jadi untuk ada beberapa macam teori belajar itu memiliki kelebihan dan kekurangan untuk diimplementasikan di dalam pembelajaran sekolah dasar sendiri. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk kesimpulan dari teori behavioristik sendiri itu di mana teori behavioristik ini sangat relevan untuk pembelajaran di sekolah dasar dalam pembelajaran tahap pembentukan perilaku dasar dan keterampilan yang awal. Jadi dengan menerapkan yang seimbang dari menggabungkan penguatan positif dan strategi pembelajaran yang menyenangkan, jadi behaviorisme ini dapat membantu siswa sekolah dasar untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dan disiplin terhadap diri peserta didik tersebut. Nah, oke, baik teman-teman, itu saja penyampaian dari saya terkait implementasi teori belajar behavioristik di dalam pembelajaran sekolah dasar. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi khususnya saya sendiri dan kita semua yang menonton video ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.